Bab 5. Mengelola emosi negatif untuk hari yang berat. Orang sabar bukannya mereka tidak bisa marah, melainkan dalam dirinya punya kekuatan untuk mengendalikan amarahnya. Tuhan telah mengaruniai manusia sebuah emosi. Karenanya, kita bisa merasakan marah, senang, kecewa, sedih, juga bahagia. Tanpa emosi, hidup kita barangkali datar, tidak ada ekspresi. Untuk itu, bentuk mensyukuri karunia-Nya yang istimewa ini. Tugas kita sebagai manusia adalah mengelola, merawat, dan mengendalikannya. Harapannya adalah emosi tersebut tidak hilang kendali, sehingga keluar tanpa melukai orang lain. Bab 5, subbab pertama. Cara meredam emosi. Sabar bisa saja menyakitkan dan berat dilakukan. Namun, hanya dengan kesabaran, kita bisa mengurangi kadar kesakitan tersebut pada akhirnya. Saat membuka mata di pagi hari, aku selalu berharap bahwa pagiku akan menyenangkan. Kata orang, mengawali pagi dengan baik adalah landasan kuat untuk menjalani hari sampai selesai. Bila mood kita berantakan di pagi hari, ada kemungkinan satu hari itu akan menjadi lebih berat dari biasanya. Namun, terkadang kita tidak berdaya saat pemicu tersebut datang, bukan? Bisa saja kita kesal karena hal-hal sepele, seperti sepatu olahraga yang akan digunakan jogging ternyata jebol, gas habis seakan membuat teh pagi, atau keran yang tiba-tiba ngadat sewaktu kita hendak mandi. Perkara sepele itu bisa memicu emosi yang membuat mood kita berantakan, bahkan sakit kepala. Bila emosi kita sudah berantakan, untuk menatanya kembali akan butuh perjuangan. Bisa jadi, seharian itu kita akan mudah sekali marah. Itulah kenapa pagi hari menjadi sangat penting untuk menjadi bijakan melewati hari dengan baik. Karena pagi yang baik terkadang penting untuk memberi kekuatan kita menghadapi satu hari itu sampai selesai. Padahal, satu hari itu bisa saja bukan hari yang baik. Ada banyak hal yang dapat membuat hari kita menjadi lebih berat. Misalnya, menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan atau menemui kebetulan yang menyulitkan. Saat menghadapi hari yang berat, mungkin kita akan merasa sedih, kecewa, ataupun marah. Sebenarnya, itu reaksi yang wajar. Hanya saja, bila emosi kita tidak terkendali, bisa saja akan mengakibatkan kerugian. Karena itulah, mengelola emosi sangatlah penting. Lalu bagaimana caranya meredam dan menghindari emosi yang muncul akibat hari yang buruk? 1. Hindari situasi munculnya emosi negatif. Supaya tidak terjebak pada situasi yang menyebalkan, kita bisa menghindarinya atau melakukan upaya pencegahan. Misalnya, di pagi hari, saat seringnya emosi karena jalanan menuju kantor macet, maka cegah dengan cara datang lebih pagi. Supaya tidak kecewa karena sudah semangat jogging tetapi sepatu kita rusak, maka persiapkan dan cek semua keperluan jogging di malam hari. Sehingga, bila ketahuan lebih awal sepatu kita rusak, maka kita tidak terlalu kecewa karena sudah bangun lebih awal dengan semangat yang menggebu-gebu. 2. Berpikir dan bersikap positif. Meskipun tidak mudah untuk berpikir positif saat emosi negatif muncul, tetapi itulah cara mengendalikannya. Jangan biarkan emosi negatif menguasai kita. Misalnya, saat sepatu kita rusak sehingga gagal jogging di pagi hari, berpikirlah itu bukan suatu kesialan. Mungkin saja semesta memang menuntun kita untuk memanfaatkan energi pagi hari dengan aktivitas yang lain. 3. Memanjakan diri. Emosi negatif dapat menguras energi kita. Terkadang,
Saat emosi negatif tersebut hadir, kita bisa merasa sangat lelah, padahal tidak melakukan apapun. Karenanya, usir emosi negatif itu dengan cara memanjakan diri. Kita bisa melakukannya di rumah dengan cara berendam saat mandi, melakukan pijat, makan makanan enak, ataupun tidur. Saat tubuh kita nyaman, kita akan punya energi untuk mengendalikan emosi negatif. 4. Tidak ada salahnya curhat. Tidak ada salahnya kita berbagi keluh kesah kepada orang yang tepat. Terkadang kita sangat kesal. Kita memang butuh seseorang untuk menjadi pendengar yang baik. Dengan membagi cerita kepada sahabat atau kekasih, barangkali hati kita akan sedikit lega. Dengan begitu, emosi negatif pun mudah ditaklukkan. 5. Mendengarkan musik. Memilih musik yang tepat untuk kita dengarkan dapat menenteramkan hati yang emosi. Sebuah penelitian mengatakan bahwa mendengarkan musik favorit selama 30 menit mampu melepaskan zat endorfin dalam tubuh. Dengan begitu, kadar rasa sakit, stres, tertekan, dan emosi akan berkurang. Mengapa demikian? Karena musik dapat meningkatkan relaksasi, detak jantung melambat, dan otot-otot menjadi tidak tegang. 6. Bernyanyi dengan gembira. Jangan khawatir dengan suara yang fals. Bernyanyilah untuk diri sendiri bila dirasa hari begitu berat, sehingga emosi negatif sulit dikendalikan. Dengan bernyanyi, hati kita bisa terhibur dan emosi yang terpendam akan pelan-pelan terurai. Melakukan olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan melepaskan hormon serotonin yang bisa membuat kita merasa senang. Dengan begitu, emosi negatif dapat terkendali dengan hadirnya perasaan positif. Adapun olahraga yang dapat kita pilih antara lain renang, yoga, jalan sehat, ataupun naik gunung. 8. Berbicara sendiri atau berteriak. Saat hari begitu berat, mungkin kita ingin menghempaskan emosi negatif yang muncul akibat banyak hal. Salah satu caranya bisa dengan berbicara sendiri di depan cermin ataupun berteriak. Dengan cara begitu, apa yang mungkin mengganjal dalam hati bisa terluapkan, sehingga kita akan merasa lega setelahnya. Namun, bila khawatir orang lain mendengarnya, kita bisa menangkupkan wajah pada bantal dan berteriaklah sekencang-kencangnya. 9. Mencium aromaterapi. Aromaterapi memiliki efek yang dapat memengaruhi emosi manusia. Dengan mencium aromaterapi yang kita sukai, hati kita akan merasa tentram dan damai. Dengan begitu, emosi negatif dapat dikendalikan. 10. Trik masuk kuping kanan, buang lewat kuping kiri. Emosi negatif bisa saja datang akibat orang-orang yang kelewat batas. Mereka bisa saja memuntahkan kata-kata tidak menyenangkan yang mampu membuat kita emosi. Namun, dengan trik masuk kuping kanan, buang lewat kuping kiri, bisa menjadi alternatif untuk mengelola emosi. Biar mereka berkata apa saja, dengarkan dengan telinga kanan. Tetapi, bila itu perkataan negatif, buang saja lewat telinga kiri, alias tidak perlu sampai ke hati. Begitulah cara mengelola emosi negatif untuk hari yang berat. Kita mungkin tidak bisa menghindar dari pemicu yang muncul di hari tersebut. Namun, dengan memiliki kunci untuk mengelola emosi negatif, kita akan tahu kapan waktu yang tepat membuka pintu untuk melepaskan emosi tersebut. Bab 5, subbab kedua. Tabel bercermin. Setiap hari bisa menjadi hari yang berat bagi kita. Apakah yang seringkali memicu emosi negatifmu muncul? Silahkan uraikan di sini. Perilaku manusia mengalir
dari tiga sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Plato.